Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan memaparkan makanan-makanan pemicu kanker, khususnya ya dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya. Teman-teman mungkin tidak tahu bahwasannya makanan yang kita makan itu memicu kanker. Walaupun demikian, tetap kita makan. Contohnya, manis-manisan. Nah, perlu diketahui teman-teman, manisan tersebut itu memberikan sejumlah persentase dalam menciptakan kanker-kanker yang dalam tubuh kita itu aktif. Kedua itu ya contohnya yang paling umum adalah rokok. Pasti yang cowok nggak pernah lepas sama rokok, apalagi yang sudah candu. Nah, itu resikonya tuh hampir besar, sekitar 60% ke atas terkena yang namanya kanker. Oleh karena itu, mari kita bahas makanan pemicu kanker dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kanker itu sendiri merupakan penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel-sel yang abnormal yang tidak terkendali, menyebabkan jaringan tubuh normal rusak. Nah, ini namanya kayak sejenis, dia itu senyawa yang baru atau sel-sel yang tidak bagus masuk ke dalam sel-sel yang normal. Jadi yang normal itu ikut terganggu. Pada dasarnya tubuh manusia ini terdiri dari jutaan sel, teman-teman. Jadi saling menumpuk satu sama lain. Oleh karena itu akan terjebak pada suatu hal yang menyebabkan sel-sel yang bagus ini akan hancur. Oleh karena itu secara alamiah yang tidak sehat akan tidak berfungsi. Selanjutnya itu adalah kanker sendiri. Penyebab kanker yang kita ketahui itu ya banyak, termasuk rokok tadi. Namun pada pembahasan ini saya akan membahas beberapa. Salah satunya itu adalah pola makan dan aktivitas, keturunan, mengalami obesitas, dan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Pada pembahasan ini saya akan memperdalam di bagian apa sih makanan yang menyebabkan kanker. Nah, di sini beberapa makanan yang saya ambil contoh yang menyebabkan pertumbuhan kanker tersebut. Salah satunya adalah daging, gula sintetis, biji lanjutan atau biji yang telah diproses dari bentuk biji yang semula menjadi biji seperti bentuk bubuk. Kemudian adalah lemak dan minyak. Nah, lemak dan minyak ini contohnya sudah dirubah menjadi seperti es krim. Kemudian adalah minuman kaleng yang mengandung berbagai bahan tambahan pangan seperti adanya asam-asam yang menyebabkan labilnya perlindungan dalam tubuh kita sendiri. Kita masukin pembahasan yang pertama, yaitu adalah daging. Nah, daging ini pastinya makanan yang berasal dari hewan. Kenapa daging menjadi salah satu penyebab terjadinya kanker? Yang pertama adalah komponen-komponen dalam makanan yang berasal dari hewan memberikan kontribusi kepada pengembangan penyakit kanker. Karena kandungan protein dan lemak hewan
Yang kedua adalah racun kimia dan hormon sintetik. Yang ketiga, kurangnya serat atau fiber. Yang keempat adalah tingginya suhu atau lemahnya memasak makanan tersebut. Contoh spesifik makanan yang dapat menaikkan resiko terjadinya kanker seperti daging merah, daging olahan, salmon ternak, dan yang sering digunakan sebagai hormon pertumbuhan industri daging. Kemudian adalah pemanis sintetis. Nah, ini yang saya sebutkan yang pertama tadi, bahwasanya kita tuh nggak bakalan lepas dari yang namanya pemanis. Contohnya adalah permen aja, permen kayak ada gula-gulanya gitu kan manis. Secara otomatis dari anak-anak itu pasti sudah menyukai namanya gula. Nah, perlu diketahui bahwasannya gula itu adalah menjadi salah satu penyebab terjadinya kanker. Kenapa gula ini menyebabkan kanker? Karena gula memberikan makanan pada sel kanker tersebut. Jadi, asupan tenaga atau asupan sebagai bahan dasar terciptanya kanker itu adalah gula. Kemudian, gula itu melemahkan sistem daya tahan tubuh dengan melemahkan kesanggupan tubuh dalam merangi infeksi. Contohnya aja kalau gulanya tinggi, infeksi itu lama sembuhnya. Dan berikutnya adalah gula yang dapat menjadi racun kimiawi. Contoh spesifik dari gula atau pemanis yang dapat menaikkan resiko kanker seperti gula yang halus, pemanis buatan, soda pop, dan siklamat. Selanjutnya adalah biji-bijian yang telah diproses. Nah, maksud dari hal tersebut adalah biji-bijian yang telah melalui suatu proses perubahan yang dimana perubahan itu signifikan atau sudah tidak menyerupai biji-bijian. Dengan begitu, mereka akan terpapar namanya proses pengolahan, perubahan selama pengolahan, pemanasan, sehingga menjadikan produk tersebut kehilangan beberapa senyawa-senyawa yang bagus seperti kandungan serat. Nah, kalau demikian, contoh di spesifik biji-bijian yang telah diproses adalah seperti tepung putih yang diproses, keripik kentang, mie yang dicampur bahan pengawet, dan popcorn. Selanjutnya adalah lemak dan minyak. Pada pembahasan ini, lemak dan minyak juga tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Soalnya hampir setiap manusia itu memakan atau mengkonsumsi minyak pada setiap harinya. Gorengan menggunakan minyak, nasi goreng dengan minyak, dan lain sebagainya. Kenapa minyak menjadikan sebab dari terjadinya kanker? Yang pertama itu adalah mengkonsumsi lemak dan minyak secara berlebihan akan menekan sistem kekebalan tubuh dan memperlambat metabolisme atau metastasis kanker. Kemudian, lemak dan minyak diproses dalam menghasilkan bersenyawa yang karsinogenik dan memberikan peradangan. Selanjutnya, lemak akan mengalirkan zat karsinogen dalam aliran darah. Dan berikutnya adalah terakhir pada pembahasan malam hari ini adalah minuman kaleng. Minuman kaleng merupakan salah satu pemicu terjadinya kanker dikarenakan tidak baiknya dikonsumsi pada tubuh manusia. Salah satu contoh yang spesifik dari minuman kaleng tersebut seperti alkohol, kontail yang penuh pengawet, tomat kaleng yang sudah di GMC, atau asinan yang mengandung pengawet dan sitrat. Selain itu ada juga sarden kaleng atau makanan kaleng yang mengandung pengawet. Sebenarnya hal itu diperbolehkan, namun efek samping mengkonsumsi makanan tersebut adalah keasaman yang tinggi. Mungkin cukup sekian pembahasan kita.
mungkin akan dilanjutkan pada video berikutnya.